Tadi yang Oke. kita bicarakan kan ada susu, ada rendang, ada didikan keras. Apakah Kita susu itu bisa disamakan dengan didikan yang lembek misalnya, atau apakah rendang itu bisa disejajarkan dengan didikan yang keras? makanya kita harus samakan dulu definisinya. Apa yang dimaksudkan dengan keras? Ya, Karena kita bisa berpikiran macam-macam nih. betul. Bagi sebagian orang, keras itu adalah dengan bentak-bentak, pukul meja, itu keras. Bagi sebagian orang, keras itu adalah keinginannya tidak diikutin. Itu sudah keras. Nah, kita mau definisikan apa dulu ini keras ini. Nah, kalau misalkan cuma definisinya marah, intonasi, dan sebagainya, berarti itu kan hanya masalah kepribadian, gitu kan. Bisa nangkep dulu maksudnya sampai sini? Nah, kalau saya lebih mendefinisikan keras, itu berarti tidak semua keinginan anak diikutin. Itu sudah keras sebenarnya. Bagi saya. Masalah cara penyampaian, mau cara lembut, mau cara tegas, mau cara marah, itu cara penyampaian. Tapi keinginannya tidak diikutin, itu sudah keras. Bagi sang anak sebenarnya. Bagi bapak sebenarnya enggak. Lalu kita mulai masuk sebentar. Yang susu dan makanan keras, ini kan kita ambil istilah ini kan dari Alkitab sebenarnya. Apa yang dimasukkan susu, apa yang dimasukkan makanan keras. Nah, yang jadi masalah adalah kita membuat definisi sendiri. Kita berkata susu itu berarti memperlakukan orang dengan lembut. Makanan keras itu berarti memperlakukan orang dengan kasar. Apakah Alkitab maksudnya ke arah sana? Nah, coba kita lihat. Tadi waktu ngobrol susu dan makanan keras, saya mencoba melihat aja 1 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Coba 1 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, ini bicara tentang apa sih? Kalau saudara lihat, perikopnya tentang apa? Perselisihan. Betul ya? Iya. Nah, lalu lihat ayat yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Berarti masih anak-anak, kita boleh asumsikan ini adalah jiwa baru, betul? Ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, susu ini diberikan kepada manusia duniawi. Apa yang diberikan sebenarnya itu bicara tentang pengajaran-pengajaran dasar. Orang-orang yang masih hidup berfokus pada dirinya sendiri. Itu diberikan kebenaran-kebenaran dasar tentang Kristus. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 3 2 itu kan ada bintangnya. Bintangnya ke Ibrani 5 ayat 12. Kita buka Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ini yang seperti Atta tadi katakan bahwa lamanya orang Kristen, menjadi orang Kristen tidak berarti dia dewasa secara rohani, otomatis harus diperlakukan secara dewasa secara rohani. Ulang, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Berarti asas-asas pokok, pengajaran pokok, itulah yang dimasukkan dengan susu. Pengajaran dasar. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jadi orang yang masih hidup, kalau tadi kan ditanya, apa sih barometer ukurnya? Orang yang masih hidup dalam keinginan duniawi, orang yang masih hidup berfokus pada diri sendiri, itulah anak kecil. Oke? Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oke? Jadi kita bisa melihat bahwa yang dimasukkan susu dengan makanan keras itu bicara pengajaran. Nah, kalau misalkan orang yang kita didik ini masih sensi, masih hidupnya berfokus pada diri sendiri, melayani saja susah sekali diberitahu,
disiplin aja susah sekali diberitahu dan sebagainya, belum ada buahnya, maka itu masih perlu pengajaran dasar, masih anak-anak. Kalau kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Anak-anak itu menyadari dosanya diampuni. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Anak-anak cuma sadar dosaku diampuni, selesai. Itulah susu. Tapi orang muda sudah bisa mengalahkan yang jahat, gitu kan? Ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia. Lihat, pengenalan Bapa tetap mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, jadi orang muda ini tidak mudah lagi kena tipu, karena ada firman dalam hidupnya, dan dia mengalahkan yang jahat. Oke, jadi kita samakan dulu persepsi susu dan makanan keras ini bukan bagaimana cara memperlakukan. Ini bicara tentang pengajaran. Waktu anak-anak jiwa baru datang, kita beritakan tentang keselamatan, kita beritakan tentang kasih karunia Tuhan, Roh Kudus menyertai, dan sebagainya. Nah, waktu dia sudah mulai bertumbuh, kita ajarkan dia bagaimana memiliki hati untuk melayani orang lain, memberi diri untuk melayani. Ya kan, itu kan pertumbuhan berikutnya kan. Nah, ketika dia memberi diri untuk melayani orang lain, kita beritahu dia bahwa waktu kamu melayani orang lain bukan berarti keinginanmu semua akan terpenuhi, bukan berarti Tuhan akan memberkati kamu berlimpah-limpah dan gimana-gimana. Karena bisa jadi ketika kamu melayani orang lain, kamu mengalami penderitaan. Ini kan sudah mulai bertumbuh sebenarnya pengajarannya. Nangkep ya? Jadi kalau saya biasanya, bukan biasanya, seperti hari Rabu yang kemarin saya jelaskan, waktu anak saya bayi, saya suapin makan. Istri saya suapin makan, betul? Sudah dia bisa jalan, sudah umur 2 tahun, suruh makan sendiri. Betul? Disuruh dia makan sendiri. Nggak disuapin lagi. Kelihatannya perlakuannya berbeda nggak? Sudah lebih keras kesannya kan ya. Bukan hanya suruh makan sendiri, akhirnya dia sudah mulai berumur nanti, sudah bekerja, bukan disuruh makan sendiri, suruh cari makan sendiri. Bukan hanya sampai di sana suruh cari makan sendiri, nanti suruh kasih makan anaknya. Perlakuannya berbeda nggak? Berbeda, tapi kasih sayangnya tetap sama. Di sini yang harus kita mengerti. Nah, kalau kita perhatikan dalam kita membimbing orang lain gitu kan, kadang anak ini kan pinginnya dimengerti. Selalu lah, kalau saudara perhatikan anak-anak selalu pinginnya dilihat, dimengerti, dan diikuti, dan sebagainya. Nah, disinilah peranan tantangan kita. Kalau seorang bapak rohani atau pemimpin, gambar dirinya belum pulih, dia akan terseret ke sana. Dia bukan malah mengasihi anaknya dengan cara benar, malah menjadikan anaknya anak gampang. Tahu ya, di Ibrani pasal berapa tuh? Pasal 12 ya. Jadi anak gampang malah. Nah, tapi kita lihat Alkitab mengajarkan kita. Oke, pelan-pelan. Lalu kita bicara tentang kasih. Apa sih itu mengasihi? Kita tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan. Kasih itu berasal dari Allah, Allah yang memberikan kepada kita. Sederhananya kita bisa mendefinisikan kasih itu adalah memberi. Betul? Tapi apakah kasih itu hanya memberi? Oh enggak, kasih itu menerima kita apa adanya, tanpa syarat. Betul? Apakah hanya menerima? Oh enggak. Kasih itu juga mengampuni, menutupi banyak dosa, banyak kesalahan. Betul? Memberi, menerima, mengampuni. Lalu apa itu kasih? Oh, ternyata kasih itu juga mendidik. Nah, dari tadi kita mendidik, kesannya mendidik ini negatif. Ini yang nggak boleh. Bagaimana cara Alkitab mendidik? 2 Timotius 3 ayat yang ke-16.
Segala tulisan yang dialamkan oleh Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam segala kebenaran. Mendidik itu menyampaikan firman. Nah, ketika firman disampaikan, itulah mengajar. Ketika firman disampaikan, itulah kesalahan dinyatakan. Ketika kebenaran dinyatakan, pasti kesalahan akan dinyatakan. Makanya ada orang-orang yang sensi. Bulan ini kan tema kita kan hidup dalam terobosan kan. Jangan lagi kita menjadi seorang yang sensi di sana. Nanti kita akan diskusi seperti gini bagus sekali untuk kita masuk lebih detail gitu ya contoh-contohnya. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Bagaimana caranya mendidik sebenarnya dengan menyampaikan firman. Makanya orang yang tidak mau dididik adalah orang yang bodoh. Iya. Nah, jadi ingat mendidik itu bukan berarti negatif dalam arti contoh, ganjaran itu bukan berarti negatif. Mengasihi itu juga mendisiplinkan, memberikan ganjaran. Bahkan kalau bahasanya Alkitab mencambuk orang yang dikasihinya. Itu jelas loh ayatnya Allah menghajar orang yang dikasihinya. Bukan berarti Allah itu pelampiasan emosional seperti yang Atta bilang tadi kan. Coba cari kata mencambuk itu ganti dengan kata apapun yang lebih tepat. Coba lihat bahasa Yunaninya kalau ada. Jadi memang menghajar di sana dalam arti begini. Kalau saudara memang pernah jadi atlet, pasti saudara akan mengerti bahwa pelatih saudara pasti menghajar saudara. Atlet bela diri ya. Saudara petinju, pasti pelatihmu akan menghajar kamu. Dan itu disengaja. Bukan tidak disengaja. Nah, kalau saudara nggak trust sama pelatih saudara, saudara akan merasa tersiksa. Kalau saudara nggak ada hubungan dengan pelatih saudara, saudara akan tersiksa. Tentunya saya nggak mau dilatih dengan orang gila dong. Gampangnya kan gitu saja. Kalau saya mau dilatih oleh seseorang, berarti saya harus trust sama dia. Kalau saya nggak trust, dia buat apa? Saya dihajar, dipukul, dan sebagainya. Gitu kan? Makanya kalau kita ikut bela diri, kita pasti mengerti bahwa hajaran yang diberikan itu bukan untuk menyiksa kita. Sampai sini jelas dulu nggak? Nah, orang, khususnya teman-teman, kita mungkin sebagian kita dan mungkin sebagian teman-teman yang Grace ini ketika bicara tentang disiplin, hajaran, didikan ini seringkali salah menangkap. Karena selalu dikaitkan dengan vertikal. Semua karena kasih karunia bukan karena perbuatan. Bukan, kita sudah bukan bicara di area sana. Kita sudah selesai di area sana. Keselamatan pasti. Justru karena kasih karunia Tuhan, kita kuat menanggung berbagai macam persoalan, kuat menghadapi berbagai macam persoalan, dan kita bersyukur lewat kasih karunia Tuhan, kita dikasih bapak-bapak rohani, pemimpin-pemimpin rohani yang mendidik kita, yang menghajar kita, sehingga kita kuat menghadapi berbagai macam persoalan. Jadi kita sedang bahas itu di area sana. Jangan salah konteks. Seringkali kita ini salah konteks, kacamatanya salah. Contoh, kita dengar Jokowi beli alat tempur, pesawat yang sampai triliunan untuk tempur, kapal perang dan sebagainya. Lalu kita pakai konteks orang miskin. Buat apa itu? Beli alat tempur mahal-mahal, coba dibagikan pada orang miskin. Ini karena pikirannya terlalu sempit. Karena dia hanya menggunakan kacamata orang miskin. Dia nggak menggunakan kacamata seperti Jokowi. Jokowi melihatnya ketahanan negara, keutuhan. Ada orang miskin, dia melihat dari sisi ekonomi, dia melihat dari sisi sosial, dia melihat dari sisi ketahanan pangan, dia melihat dari sisi keamanan negara. Kan jauh lebih luas. Jangan ketika bicara konteksnya bicara ketahanan negara, kita pakai kacamata orang miskin, nggak nyambung. Sekarang di Batam, peraturan wali kota, keluar nggak pakai masker denda 250.000 misalkan begitu ya. Jangan saudara pakai konteks kacamata, ini wali kota semena-menanya, itu salah konteksnya. Konteksnya wali kota sedang ingin menertibkan masyarakat. Yang tidak tertib ini loh yang bermasalah. Supaya corona itu jangan menyebar. Makanya saya bilang,
ketika ada peraturan, peraturan itu hanya menjadi masalah bagi orang yang nggak mau diatur, yang nggak bisa diatur. Bisa nangkep nggak? Kalau saya misalkan sudah biasa pakai masker, mau denda 1 juta, 5 juta, nggak ada masalah bagi saya. Tapi bagi saya yang kepala batu, yang nggak mau taat, nggak mau ngikuti peraturan, ya peraturan akan jadi masalah. Gitu loh. Ketika kita buat e-esteem, kalau orang nggak ngerti, konteksnya salah, bisa salah mengerti. Karena dia nggak lihat visi ke depannya, apa yang ingin diraih. Saudara bisa bayangkan, kita e-esteem, kita ingin mencapai kesatuan hati, kesatuan pikiran, satu jiwa, satu tujuan. Itu kan nggak bisa dirubah dalam waktu semalam. Makanya kita buat seperti gini, ngobrol dari hati ke hati, ngobrol dari hati ke hati, sampai persiapan nanti waktunya tiba, Tuhan, kita bisa ibadah bersama, kita sudah satu value. Sudah sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Seperti Filipi pasal 2, sudah hidup nggak mementingkan diri sendiri. Gitu loh. Nah, untuk mencapai ini saja, untuk menerobos ini saja, ini kan tidak semudah teori. Kalau saudara di posisi saya, saudara akan mengerti maksudnya ini. Tapi kalau saudara tidak berpikir seperti saya berpikir, melihat seperti saya melihat, saudara kan, kita tidak berpikir seperti wali kota berpikir, melihat seperti wali kota berpikir, kita cuma negatif saja jadinya. Tapi kalau kita melihat posisi dia, kita menempatkan diri sebagai wali kota, gimana ya supaya corona ini berhenti, ada sisi-sisi tertentu yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah, ini perlu sekali kita pahami bersama. Ini sangat penting. Makanya pertemuan seperti ini mungkin bagi sebagian orang nggak penting. Saya sedih sebenarnya kalau bagi sebagian orang nggak penting, apalagi ini dianggap cuma sekedar ngobrol-ngobrol. Bukan, ini sangat penting bagi saya untuk kita bisa bersama-sama sehati. Makanya saya perlu bantuan saudara untuk mengajak anggota e-esteem yang lain untuk kita bersama-sama sehati. Kita mengerti ada teman-teman yang bekerja. Makanya kita rekam supaya teman-teman yang bekerja yang bisa menangkap maksud tujuan dibuatnya empowering ini, saudara bisa nonton ulang. Jadi ketika kita pelayanan, kita bukan hanya bicara skill WL, skill pengkhotbah, skill pemusik, itu nanti bisa, itu tetap kita upgrade. Tapi kesehatiannya dulu, paradigmanya dulu. Nah, makanya paradigma kita apa? Tentang susu, tentang makanan keras, tentang mendidik, tentang mengasihi. Paradigma kita apa? Tentang orang yang terluka. Gitu ya. Nah, saya percaya tidak ada orang yang terluka itu sebenarnya karena orang lain, tapi karena keputusan kita masing-masing kok mau terluka atau tidak. Orang yang kuat tidak akan mudah terluka. Makanya kenapa saya ngajak tema kita bulan ini adalah saya percaya ini dari Roh Kudus, hidup dalam terobosan. Sudah lagi, jangan lagi kita main baper-baperan, main sensi-sensian, baca status sedikit tersinggung, baca status sedikit sensi, ngelihat orang nggak senyum sedikit sensi, ngelihat orang ngomong begini beda pendapat sensi, langsung misalkan saya mendengar saudara berbeda pendapat, langsung saya beranggap ini pemberontak. Mau sampai kapan kita model begitu? Bukankah kita sudah selesai untuk hal itu? Tapi memang kalau kita mau bersama-sama, kita harus sehati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa. Kalau misalkan New Life ini nggak bisa mewadahi, ya saya minta maaf seperti saya dulu misalkan. Saya di organisasi lama. Karena apa yang jadi kerinduan saya nggak bisa terwadahi, ya saya cari wadah, saya bentuk wadah. Gitu, bukan berarti kita pingin ada perpecahan dan sebagainya. Bukan. Jangan salah mengerti untuk hal itu. Perbedaan itu bukan berarti memberontak. Itu yang harus kita pahami. Kita buanglah kebiasaan yang pakai perkataan-perkataan yang dikit-dikit pemberontakan, enggak lah. Kalau misalnya memang ada di antara keluarga New Life yang punya visi yang lain dan memang nggak bisa diwadahi sama New Life, ya udah kita doakan bersama-sama, kita dukung dia untuk hidup dalam visinya, kan gitu ya. Ingat kita ini satu tubuh Kristus gitu loh. Kalau saya pribadi sederhana, saya pendeta, anak saya mau jadi pengusaha, bukan berarti saya tidak akan mendoakan dia ketika dia jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik, kan gitu kan. Yang penting kamu tahu panggilanmu dan callingmu.
Itu yang paling penting. Jadi kalau kita mengerti pemahaman dengan benar begini, maka kita akan mudah. Kemudian, jadi panjang ya saya jawabnya, karena saya catat ini. Tadi dengar saudara ngomong, saya catat-catat deh apa yang mau saya omong. Oke. Bicara cara penyampaian, itu masing-masing lah. Kita harus belajar dewasa, saling mengenal. Saya misalkan dengar Budita khotbah, mungkin bagi saya ngantuk. Tapi kan saya harus dewasa menerima perbedaan. Budita dengar saya khotbah misalkan. Bagi Budita mungkin, apa sih Bapak ini marah-marah terus? Betul nggak marah-marah mungkin gitu kan? Tapi kita kan harus belajar menerima perbedaan. Kalau saudara saya khotbahnya meledak-ledak gitu kan. Tapi bukan berarti ada something gitu loh. Makanya di New Life ini kalau saudara perhatikan, Timothy misalkan, stylenya berbeda-beda, ya sudah, gitu ya. Yang penting isinya kita tangkap dengan baik, gitu. Seorang bapak pasti akan berusaha memahami anaknya, pasti. Seorang bapak tuh pasti berpikir bagaimana cara yang terbaik menyampaikan kebenaran kepada anaknya. Itu pasti. Yang harus dipikirkan seorang anak bukanlah bagaimana cara bapak menyampaikannya. Yang harus dipikirkan seorang anak, apa sih maksud dari bapakku ini? Makanya kalau nggak ada trust, nggak ada kasih, nggak ada hubungan yang saling percaya dan menempatkan diri sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang bapak berfungsi sebagai bapak, yang anak berfungsi sebagai anak. Nah, di sini problem. Anak nuntut bapak, bapak nuntut anak. Makanya taatilah pemimpin-pemimpinmu. Itu bukan ayat untuk memperkosa anak-anak dalam tanda petik. Memperkosa, saya pakai istilah memperkosa. Untuk harus paksa taat. Bukan itu ayat komplit. Dari sisi anak, tanggung jawab anak adalah taat. Dari sisi bapak, tanggung jawab seorang bapak adalah berjaga-jaga, memberi makan. Sudah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, tapi kan yang terjadi kesalahan dari sisi bapak, maksa anak nih, ayat, kamu harus taat. Memang kebenarannya anak tanggung jawabnya adalah taat. Tapi bukan itu menjadi ayat untuk memaksa. Demikian pula sebaliknya. Anak memaksa bapak untuk menjaga dia dengan caranya dia. Nih, bapak harus jaga. Enggak begitu. Tempatkan pada porsi masing-masing, sehingga akan lebih enak. Ini mungkin masih banyak yang bisa kita bahas. Cuman kita lanjut dulu ya. Silakan. Mungkin itu dari saya. Kalau ada tanggapan, ada pertanyaan, boleh dengan senang hati. Gitu. Silakan, ada yang mau mengajukan pertanyaan mungkin? Ada? Oke, silakan, Mata. Ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara, bukan cara lah ya, bagaimana poin-poin penting dalam kita, ini kan kita kan kedepannya kayak seperti aku pribadi kan bakalan punya yang namanya kayak anak rohani nih, Dad. Gitu kan. Poin-poin penting kita dalam untuk bisa, kita punya anak rohani kan beda-beda nih, ya kan? Punya karakter masing-masing. Tapi ketika kita mau membapai mereka itu, yang pasti kan kita nggak bisa kayak aku pribadi ya, aku orang yang dominan gitu ya kan. Terus mau berubah menjadi kayak mungkin kayak Ana agak stabil gitu kan nggak bisa. Ya kan? Jadi stres kamu kalau gitu. Nggak bakalan bisa gitu. Nah, poin-poin penting lah, karena kalau cara orang kan kita nggak bisa nyeragamkan, dan semua orang pasti nggak ada yang sempurna kan ya. Makanya kan dibutuhkan ada hati bapak dan hati anak pastinya di situ. Nah, tapi poin-poin penting dalam kita mau membapai seseorang. Gitu. Oke. Yang pertama kita harus sudah merdeka dari problem emosional. Kita nggak boleh takut kehilangan, dalam tanda petik bukan berarti kita nggak sayang. Ingat, tugas seorang bapak bukan membuat anak itu bergantung pada dirinya. Kalau kita nggak merdeka dari problem emosional, maka kita akan baik-baikin orang, tapi sebenarnya kita sedang error, jahat. Kenapa? Karena kita pingin orang itu ngikut kita, fokusnya ke kita. Itu kalau orang belum merdeka.
Nah, Bapak yang tidak merdeka beginilah yang muncul problem. Yang kedua, seorang Bapak itu harus menyampaikan kebenaran. Bukan kompromi, kebenaran. Ketika kebenaran disampaikan, otomatis kesalahan dinyatakan, betul nggak? Kalau nggak ada kebenaran, nggak ada kesalahan dinyatakan. Makanya segala tulisan yang didalamkan oleh Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi ketika ada orang dinyatakan kesalahannya, ini kan yang biasa, kata yang biasa dipakai adalah terintimidasi, terhakimi, gitu kan? Itu kan kata-kata yang akhirnya pinginnya gini loh. Udah, kamu jangan ngomong kebenaran, itu bukan kebenaran, aku terintimidasi. Coba kita lihat di Alkitab. Apa arti kata menghakimi? Sekali lagi kan kita kan sering mendengar orang berkata, aku terintimidasi, aku terhakimi. Barusan tema kita kan hidup dalam terobosan. Barusan di launching, ada seorang berkata, aduh apalagi tema hidup dalam terobosan, aku akan terhakimi begini. Apa yang ku terobos? Gitu kan? Nah, ketika ada orang terhakimi, kita harus ngecek dulu. Indikator atau barometer ukur yang dia pakai, alat ukurnya apa. Contoh, kita bicara hidup dalam terobosan. Betul ya? Ketika kita bicara hidup dalam terobosan, paradigma dia terobosan dalam hal keuangan. Nah, apa ciri orang yang mengalami terobosan dalam hal keuangan? Adalah menjadi kaya raya. Mau beli apa aja bisa. Nah, karena paradigmanya begitu, sehingga ketika bicara terobosan, dia akan terhakimi. Bahkan mungkin temanya sudah setahun, aku nggak kaya, nggak ada ngalami terobosan. Itu faktor indikator sangat penting tuh, alat ukur. Bicara tentang berbuah, bicara tentang pertumbuhan. Contohnya, saya ambil contoh Anne misalkan. Anne kan kuliah. Mungkin ada teman-temannya yang sudah terkenal, hebat, pelayanan keliling dunia, dan sebagainya. Betul? Nah, ketika Anda mendengar kabar itu, melihat kabar itu, apalagi temannya menceritakan kesuksesannya semua, Anda bisa merasa terhakimi. Terhakiminya gimana? Aku orang yang gagal. Aku nggak sukses. Aku nggak bertumbuh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena barometer ukurnya, indikatornya atau alat ukurnya pakai temennya itu. Padahal ketika kita melihat pertumbuhan, waktu Ana awal datang, bagaimana ada Tian, bagaimana Ana bisa konsisten, bagaimana dia bisa setia, bagaimana dia memberi diri melayani, ketika dia disalahkan dia tetap setia dan sebagainya. Bukankah itu suatu proses pertumbuhan yang luar biasa? Gitu ya. Nah, makanya sebenarnya kata menghakimi ini, kalau saudara lihat di Alkitab, itu berarti menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Saya ulang, kata menghakimi itu berarti menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang jadi masalahnya adalah definisi menghakimi sebagian orang adalah terhakimi, berarti dia nyerang aku. Nah, itu dia yang problem. Definisinya yang salah. Tidak ada yang salah dengan menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Itu kan menghakimi sebenarnya. Bisa nangkap maksudnya? Ketika saya menyatakan ini benar, ini salah, itu menghakimi. Ketika saudara menyampaikan kebenaran, itu menghakimi. Nah, yang jadi masalah adalah kata menghakimi ini kita pakai seakan-akan ada orang tertentu untuk menyerang diri kita. Makanya ketika kita lihat di Alkitab, 1 Korintus pasal 5, coba lihat 1 Korintus pasal 5, ayat yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk,
atau penipu dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Saudara ingat, kalau saudara perhatikan ayat, saudara harus perhatikan konteks. Jangan saudara pakai ayat ini dengan menyatakan, wah ini Paulus tidak penuh kasih. Itu kan salah lagi yang tadi saya bilang gitu loh. Konteksnya bukan di sana, ini konteksnya konteks penggembalaan, saudara. Jadi harus bisa bedakan ini, ayat ini konteksnya apa. Jangan saudara hajar terus semua, wah kalau gitu nggak penuh kasih. Lihat lagi ayat 12. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Jadi justru dalam jemaat itu harus dinyatakan mana benar, mana salah. Itulah menghakimi. Bukan ke arah personal. Tapi diartikan sebagai like dislike personal. Terhakimi, terintimidasi. Nah itu dia yang jadi problem. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Kalau sampai ini, misalkan, orang tidak mengerti maksud kata menghakimi. Orang tidak mengerti maksud dari ayat ini tentang pengembalaan dan sebagainya. Orang akan berkata, ini nggak penuh kasih, ini nggak peduli, ini nggak belajar ngerti orang lain. Nah, di sanalah letak problem. Makanya kenapa kita perlu belajar Alkitab, terus-menerus memperhatikan konteks ayat, historisnya, sistematikanya, eksegesinya. Kita sama-sama belajar. Banyak sekali kita belum mengerti kok. Nah, ini harus kita sama dulu gitu ya. Ketika ada kebenaran dinyatakan, jangan kita berkata, oh saya terhakimi, saya terintimidasi. Kalau kita terhakimi, terintimidasi, caranya gampang. Yang pertama, cek. Indikator kita apa ini? Ketika ada orang khotbah kekudusan, saya bisa terhakimi. Karena saya mungkin masih ngerokok. Saya terhakimi. Nangkep ya? Kalau begitu, berarti ya gampang toh solusinya. Saya tinggal bertobat aja toh. Saya tinggal tidak melakukan kesalahan kan. Makanya orang yang mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran, tidak ada orang yang bisa menghakimi dia. Yang membuat dia terhakimi. Oke? Jadi, kita yang tadi, misalkan, saya ingat yang tadi, yang tentang keras tadi. Sebenarnya tidak ada didikan yang keras-keras gimana, nggak ada kok. Yang ada adalah hatinya nggak connect, hatinya nggak percaya. Itu dia problem. Hatinya belum pulih, luka hati. Itu yang ada. Kalau misalkan Kofunik marahin Matthew, nggak ada orang yang berkata, oh Kofunik menghakimi Matthew. Nggak ada. Tapi yang muncul apa? Seringkali Kofunik sedang mendidik Matthew. Tapi kalau nggak ada hubungan, nah ini dia yang jadi problem. Orang yang nggak mengerti konteks, melihat satu peristiwa, langsung memberikan pendapat dan sebagainya. Makanya ketika kita mendengar kejatuhan hamba-hamba Tuhan besar, misalkan, jangan kita ikut-ikutan berkomentar karena kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belum di posisi mereka. Jadi ya sudah, biarkan itu pengalaman masing-masing. Kita bawa hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi, tanggapan lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini bagus sekali malam ini kita ngobrol-ngobrol begini. Saya rasa ini penting sekali, sangat penting. Kira-kira ada yang penasaran nggak? Terus apa hubungannya dengan Matius 7 ayatnya yang pertama? Matius 7 ayat pertama. Bacain ya. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi, katanya begitu. Judul perikopnya, hal menghakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu gimana? Katanya kan di satu sisi dibilang nggak boleh menghakimi. Sementara di sisi yang lain, kita bertugas untuk menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat. Kan gitu ya? Mari, silakan dulu. Yuk, tanggapan. Yuk.
Ayo. Mengheningkan cipta selesai. Mari, mari. Kayaknya masih pada bingung, Dad. Mungkin butuh bantuan. Phone a friend, phone a friend. Friend-nya Pak Gembala. Kita harus tahu konteksnya Matius 5 sampai 7 ini konteks tentang apa sih sebenarnya? Khotbah Yesus di bukit kan? Iya kan? Matius 5 sampai 7 khotbah Yesus di bukit. Yang saat itu mengambil porsi menghakimi siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi kan? Yang berada di kursi Musa itu siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi kan? Betul nggak? Jadi kita jangan mengambil porsi menghakimi seperti mereka itu. Melihat selumbar di mata saudaramu, balok di matamu tidak engkau ketahui. Kan ahli Taurat itu kan orang yang mengajarkan hukum Taurat, tapi mereka sendiri tidak menghidupinya, betul kan? Yesus berkata, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Oke. Nah, makanya ketika kita melihat ayat, kita harus jelas konteks ayatnya ini berbicara tentang siapa, ditujukan kepada siapa, dan apa maksud Yesus. Gitu kan? Contoh lagi, misalkan Matius 6-nya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar semuanya. Ya udah kalau gitu kumpulkan semua hartanya kepada saya, jangan kumpulkan harta di bumi, berikan pada saya semua. Kan bukan begitu maksudnya kan? Nah, penting sekali ketika kita memahami ayat, kita lihat konteks. Contoh lagi yang biasa orang banyak pakai, Matius 7 ayat 16. Kenapa ayat ini sampai muncul? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini bicara tentang apa sih sebenarnya? Kok sampai muncul ayat ini? Lihat konteksnya, ini bicara tentang pengajaran yang sesat. Jadi dari buahnya itu malah dijadikan alat atau indikator ini pengajaran sesat atau tidak sebenarnya. Sekalipun mereka berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu kan? Makanya Yesus, Tuhan berkata apa pada waktu hari terakhir, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekali pembuat. Nah ini jangan diartikan konteksnya bicara tentang kita yang berseru Tuhan, Tuhan. Nah kalau kita artikan kita berseru Tuhan, Tuhan, lalu Tuhan tidak mengenal kita, nah ini dia problem, karena salah konteks. Nah, makanya kita harus melihat. Makanya kalau kita lihat Matius 9 itu ya, yang bicara ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Kursi Musa itu kursi yang memutuskan ini benar salah, menghakimi itu sebenarnya. Bisa nangkap ya maksudnya? Jadi jangan kita keluar konteks menggunakan ayat yang kurang tepat dalam penggunaannya. Oke, ada lagi mungkin? Ada yang mau bertanya lagi? Berarti kesimpulannya orang percaya boleh ya menghakimi? Boleh menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Kan begitu definisi dari menghakimi itu tadi Definisinya di sana memang harus orang percaya menyatakan benar salah. Karena ketika kebenaran disampaikan, yang salah itu. Tapi bukan berarti memojokkan orang, menyalah-nyalakan orang, lalu memakai nama Tuhan, orang ini masuk neraka. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau menyatakan benar salah, itu wajar.
Sama dengan mengintimidasi. Yang nggak boleh itu adalah kita mengintimidasi orang itu sudah salah dan sebagainya, kita terus sikat terus sampai orang itu nggak bertumbuh. Nah itu yang nggak boleh. Jadi ketika kebenaran itu dinyatakan, kebenaran kan dinyatakan, dia menyadari dosanya, lalu ketika kebenaran dinyatakan kan kebenaran dinyatakan pengampunannya. Jadi itulah jalan keluarnya. Kalau kebenaran tidak dinyatakan, tidak ada jalan keluar. Makanya tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran firman Tuhan, jangan sampai karena, ingat, Yesus pun dalam hidupnya kan banyak yang menentang dia. Tapi kita harus menyatakan kebenaran. Gitu. Nah, seringkali kita bersembunyi di balik kata bijak, harus begini, harus begitu, jangan sampai begini, begitu. Sebenarnya kita ini problem gambar dirinya belum beres. Makanya kalau saudara memperhatikan saya, kebenaran ya udah nyatakan aja. Orang mau terima atau enggak, ya kita berdoa supaya bisa terima. Kan Roh Kudus yang menolong. Gitu. Tentunya kita memang melihat pertumbuhan juga, bukan berarti saya anti di sana. Kalau anak-anak ya diberitahu kebenarannya yang benar, gimana. Kita tunggu proses. Nah, di sanalah proses merawat dan menjaganya. Begitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang pahit, kan nggak selalu orang itu kepahitan karena dimarahin. Contoh, ada orang kepahitan kan melihat pendeta kaya aja loh. Lihat pendeta kaya dia nggak suka kepahitan. Memang itu mah hamba setan, bukan hamba Allah. Kenal aja dia enggak, sudah kepahitan. Nah, makanya yang paling penting adalah kita menjaga sikap hati kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Pastikan kita sudah merdeka, kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan yang tulus-tulus saja sudah. Siap-siap aja memang, mau diterima, mau ditolak, pokoknya kita tulus-tulus saja. Misalnya mengerti ya sudah. Kalau misalkan dalam hidup kita Tuhan izinkan ternyata yang hanya 5 orang yang mengerti apa yang kita sampaikan. Seperti Nabi siapa tuh? Yang hampir seumur hidupnya, siapa kok? Yang hampir seumur hidupnya nggak ada yang bertobat itu? Lupa saya namanya. Oke, tapi sampaikan sajalah kebenaran itu. Kita nggak harus ngikutin orang, bukan berarti kita nggak mau mengerti orang. Kita mengerti kok. Tapi percayalah kalau kebenaran tidak dinyatakan, kesalahan tidak akan dinyatakan. Kalau kebenaran tidak dinyatakan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada perubahan hidup, tidak ada terobosan. Makanya saudara jangan heran kalau misalnya bulan-bulan ini saya akan bicara, terobos itu, buang itu sampah. Sampah sakit hati, iri hati. Jangan lagi saudara artikan, oh Pak Gem lagi nyindir aku, terus sikat terus Pak Gem. Sakit hati lagi. Ya itu keputusan masing-masing. Tapi itu kebenaran. Itu kebenaran. Kita harus membuang semua amarah, geram, kepahitan. Kalau nggak gitu, nggak akan ada terobosan dalam hidup kita. Gitu loh. Makanya saya bersyukur kita ada empowering begini. Diskusi begini, siapa yang bisa ikut. Kita dengan senang hati lah. Oke. Ada lagi mungkin? Silakan. Ada, oh iya, Kofunix, silakan, Kofunix atau Cieni itu, silakan. Ya, jadi thank you, Bu. Jadi tentang menghakimi yang Matius pasal 7 itu bagus TSI-nya. Coba lihat TSI-nya pasal yang pertama itu. Ayat pertama. Iya, ayat pertama. Matius pasal 7 ayat yang pertama, TSI-nya bilang begini. Janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain supaya Allah tidak menghakimi kamu. Kalau kamu juga bersalah dengan cara yang sama kepada orang lain. Jadi dalam menghakimi ini seperti yang Pak Gembala bilang tadi, ini ahli Taurat yang hidupnya tidak benar tapi mereka menghakimi. Nah, konsep kita memberitakan kebenaran, kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, nah itu yang salah. Tapi selama kita hidup dalam kebenaran, kita sampaikan kebenaran, itu bukan menghakimi, tapi mendidik.
Jadi kita harus memang lihat konteks supaya nggak keliru dalam menafsirkan Alkitab. Itu saja dari saya. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menanyakan sesuatu? Pengalaman saya pribadi ya, kalau pengalaman saya pribadi, biasanya kita itu merasa terhakimi atau merasa terintimidasi untuk sesuatu yang memang ada kesalahan yang kita lakukan, gitu ya. Uniknya sebenarnya uniknya, sekalipun kita sebenarnya orang lain tidak pernah bermaksud untuk menghakimi, tapi kitanya sendiri yang merasa terhakimi. Kenapa? Karena ya seperti tadi Pak Gembala sampaikan ya, karena dari diri kitanya sendiri ada yang belum beres, dalam tanda kutip. Dari diri kita sendiri, kita menyadari kelemahan kita menyadari kita punya kesalahan, sehingga kadang-kadang jangankan Pak Gembala ngomong, baru lihat hidungnya aja, belum udah ngerasa, aduh, bisa nggak ya nggak usah ketemu? Aduh nih, nanti kena apa lagi gitu. Jadi maksudnya gini, gimana ya? Ini senyum. Karena kitanya sendiri. Jadi tadi malam saya sendiri sih merenung ya, saya sendiri berpikir gitu. Maksudnya belakangan ini kita juga puji Tuhan ya, kita terus-menerus Tuhan bukakan hal-hal yang baru gitu. Jadi sebenarnya pada saat kita merasa kita sedang terhakimi, sebenarnya pertanyaan terbesar yang harus kita tanyakan itu, kadang kan gini, waktu kita merasa terhakimi, kita langsung serta-merta, hal yang paling gampang itu kan nyalahin orang yang ngomong. Ini bisa nggak sih nggak usah disampaikan? Bisa nggak sih nggak usah diomongin? Bisa nggak sih cara ngomongnya yang baik? Ngerasa nggak? Kita tanpa kita sadari, kita bertindak seperti siapa namanya itu? Hawa ya? Adam dan Hawa lah. Pokoknya mereka langsung pointing finger, menunjuk kesalahan itu adanya di orang lain gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, benarkah kesalahan itu ada di orang lain? Atau kalau kita mau jujur nih, lihat ke diri kita sendiri, apa memang ada dari diri kita yang seharusnya diperbaiki gitu. Tidak ada yang salah dengan menyatakan kesalahan kan gitu kan. Nah, yang terpenting adalah kita harus menyadari bahwa sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih dan kemurahan Tuhan, tidak ada yang salah dengan menjadi salah, karena kesalahan kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan darah Kristus satu kali sempurna untuk selama-lamanya. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus, itu betul. Tetapi Yesus juga rindu untuk kita hidup di dalam kapasitas maksimal, kapasitas penuh ya di dalam kehidupan ini. Yesus rindu agar setiap kita boleh memancarkan sinar kemuliaannya. Dia mau memakai kehidupan kita dengan sebebas-bebasnya. Nah, karena itu banyak hal nih yang harus kita belajar untuk terobos. Nah, termasuk diantaranya pikiran, perasaan, kehendak kita yang memang sebenarnya masih bisa ditingkatkan gitu ya, masih bisa jauh lebih maksimal gitu. Jadi mungkin itu sih yang berangkat dari pengalaman pribadi saya sendiri ya. Jadi kita yang harus belajar untuk inilah di mana kita belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, memberi diri dipimpin oleh Firman, dan yang terpenting tadi kata kunci yang Pak Gembala juga ulang-ulang ya. Yang paling penting adalah trust ya. Pertanyaan terbesar yang harus kita sama-sama tanyakan bersama-sama ya. Apakah kita percaya bahwa pemimpin rohani kita itu adalah bukti kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Bahwa perjumpaan kita dengan orang tua rohani kita bukan kebetulan belaka, tapi ada maksud dan rencana Tuhan yang detail atas hidup kita. Dia mau kita berubah, dia mau kita menjadi semakin indah dan semakin indah bersama-sama dengan dia. Jadi itu dari saya, tambahan dari saya.